Lalu setelah kita membahas tentang hubungan kenabian dan kewalian, bahwa kewalian adalah bayangan kenabian, maka sekarang hubungan kasyaf dengan kewalian. Fal kasyfu wal wilayatu la takunu bil ihsas. Kasyaf dan kewalian itu tidak terjadi dengan merasa-rasa. Makanya musyahadah itu bukan merasa-rasa, merasa ini, merasa itu. Musyahadah itu adalah melihat, musyahadah cahaya Allah, melihat Allah. Melihat cahaya Allah, bukan melihat Allah. Melihat cahaya Allah, musyahadah cahaya Allah. Musyahadatul af'al, begitu tuh, harusnya melihat. Musyahadah macam-macam. Jadi kasyaf dan wilayah itu adalah tidak bisa dengan merasa-rasa atau dengan indrawi. Wan naumih, dan tidur, banyak tidur jadi wali enggak. Wasyu'ur, dan ini, dan merasa-rasa. Bal takunu bil kasfis sarihi alladzi la yabqa ma'hu mithqalu dzarratin min asyakki. Tetapi kewalian itu atau musyahadah itu adalah dengan kasyaf, dengan musyahadah maknawi, melihat makna as-sarih yang jelas. Jadi ketika berzikir, lalu dia melihat, misalnya melihat langit dilipat. Oh, langit dilipat nih. Berarti itu merujuk kepada ayat Al-Quran, yauma natwis samaa katayyi sijil lil kutub. Pada waktu kami melipat langit, begitu, melipat langit. Jadi yang dilihat itu adalah Al-Quran yang markum, yang tersegel, yang tidak semua orang bisa melihat. Kalau Al-Quran mastur, itu bisa semua orang bisa lihat, itu tinggal beli aja, itu Al-Quran mastur itu. Nah, kita ini ingin mengkaji Al-Quran yang markum, yang dilihat di alam ruhani, di alam makna, di alam malakut. Itu yang dikaji dalam karya. Makanya kalau orang belum musyahadah cahaya Allah akan mengingkari ilmu ini. Tapi kalau orang sudah masuk, oke, saya pengen masuk nih. Salat istikharah dulu, amalkan zikir 40 hari, setelah itu baiat, lalu melihat cahaya Allah, maka disitulah dia mempunyai pintu untuk memahami ilmu ini. Untuk melihat Al-Quran yang markum. Tujuannya untuk melihat Al-Quran yang maknun. Gitu. Ma'atawasulihi min ghairin qita'in, yang terus bersambung tanpa pernah terputus. Selalu berzikir, selalu musyahadah. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke alam jabarut, itu sudah tidak bisa keluar lagi. Kalau di alam malakut masih bisa keluar ke malakut, keluar ke bumi. Kalau di jabarut gak bisa lagi, walaupun di bumi dia tetap di jabarut dia. Wa min hadzal maqam qala akabirul masyayikh. Di dalam maqam ini para syekh, para wali-wali besar berkata, amsal Abil Abbas Al-Mursi, seperti Imam Abul Abbas Al-Mursi, lau ghaba anni Rasulullah tarfata ainin ma adattu nafsi minal muslimin. Kalau saja Rasulullah itu jauh dariku, atau kalau saya tidak melihat Nabi Muhammad Rasulullah SAW sekejap mata, saya bukan orang Islam lagi, begitu. Fanna itu kata Imam Abul Abbas Al-Mursi. Sama, ada ilmunya begini nih. Di karya itu ada, cuman dia agak diumbar. Yang diumbar hanya alam malakut. Kalau jabarut tidak. Fannaimu mayyitun. Jadi orang tidur itu mayyit, mati. Fakaifa yumkin lahu ayyukidha ghairahu. Bagaimana mungkin orang mati bisa membangunkan orang lain? Wa huwa muhtajun liman yukidhu. Sedangkan dia membutuhkan orang yang membangunkannya. Orang tidur. Oleh karena itu ilmu ini tidak bisa didapatkan dengan banyak tidur. Walaupun di dalam tidur itu bermimpi. Wa faqidus syai'i la yu'tihi. Nah, ini nih. Faqidus syai'i la yu'tihi ini termasuk di dalam usul fikih ada ini. Ini kaidah usul fikih ada ini. Faqidus syai' la yu'ti, ada. Wa hadzal kalam faqidus syai' la yu'ti artinya kalau orang enggak punya dia enggak bisa ngasih. Wa hadzal kalamu laysa intiqasan min ar-ru'yas salihah. Ucapan ini bukan ingin meremehkan mimpi yang benar, mimpi yang soleh, bal tibyanun liman arada dukhula 'alal malikil alam. Tetapi ini sebagai penjelasan bagi orang yang ingin masuk kepada hadirat sang maharaja, sang maha mengetahui, masuk ke alam qadim. Alam bukan alam namanya. Wasyuhudu fil yaqzati lahu usus. Musyahadah
secara sadar bukan tidur itu mempunyai dasar-dasar. Artinya orang setelah musyahadah cahaya Allah, seorang murid gitu, seorang murid thariqah karkariyah setelah musyahadah cahaya Allah, itu kan orang kalau musyahadah cahaya Allah berarti dia sudah diterima tuh menjadi murid karkariyah. Kalau tidak berarti enggak diterima. Maka dia sudah punya dasar itu. Wa mabadi'u yubna 'alaiha, dan punya pondasi-pondasi. Hatta la tazillal qadamu fi hadha sya'ni, agar kakinya tidak tergelincir di dalam urusan ini, yaitu dua. Pertama, membersihkan hati. Kedua, ma'rifatullah. Wa ma a'zama dawahiyahu. Betapa besar ini petaka-petakanya. Wa qad rattabahul haqqu fi ayatin. Dan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Hak sudah merangkainya di dalam sebuah ayat, yaitu Allahu nurus samawati wal ard. Ini yang musyahadah tuh. Musyahadah apa ini? Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Wahiyya, yaitu miskat, misbah, zujajah, kakab, duri. Nanti semua orang musyahadah, ini penting kalau sudah jadi murid itu. Ini penting untuk tahu. Miskat, layar, ketika dia memejamkan mata, itu layar itu sudah miskat. Wal misbah. Misbah itu lampunya. Wal zujajah. Zujajah itu yang membatasi secara ilutif tentang misbah ini, karena misbah ini tidak terbatas. Tetapi untuk bisa difahami, dia harus dibatasi secara ilutif, secara khayali oleh zujajah, oleh kaca. Lalu kaca ini berwarna, dia nantinya berwarna. Wal kaukab durri. Nah, miskat ini syaratnya ketika pejamkan mata, dia menjadi miskat apabila dia melihat sesuatu, melihat cahaya, melihat hakikat langit dan bumi. Itu baru miskat. Kalau pejamkan mata dia gak lihat apa-apa, gak ada miskatnya itu. Wa kullu tajallin yajibu an yu'ada bihi ila hadhil usul. Semua tajalli-tajalli yang dilihat oleh thariqah murid karkariyah itu harus dikembalikan kepada dasar ini, yaitu dasar miskat, misbah, zujajah, kakab, duri. Wal audatu ila al-asli fadilatun kama yuqal. Dan kembali kepada asal itu adalah keutamaan. Artinya semua tajalli, semua musyahadah di dalam thariqah karkariyah harus dikembalikan kepada miskat, misbah, zujajah, kakab, duri. Miskat itu layarnya, lalu zujajah itu kacanya ketika dia berwarna. Misbah itu yang jadi tujuan. Misbah itu alam jabarut. Kalau kaca masih alam malakut. Kakab, duri ini perjalanannya. Kakab, duri perjalanan. Ini kalau belum musyahadah bisa bingung. Wa kullu hadhil maratib awil usul yajibu an tuqada min asy-syajaratil mubarakah. Semua asal, semua martabat ini harus dinyalakan oleh pohon yang diberkahi, yaitu pohon sanad. Wa huwa syekhul kamiluh. Yaitu pohon itu adalah Syekh Kamil, yaitu dalam karkari itu adalah Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Langsung ketika langsung musyahadah, langsung. Al-mutabarzikhu bainal awalim. Karena Syekh itu adalah barzakh, adalah pemisah antara alam bumi, alam malakut. Lalu ketika murid karkariyah masuk ke alam malakut, maka Syekh ini dia akan menjadi pemisah antara malakut dan jabarut. Gitu. Alladzi lahun nadhrah al-ulwiyah, yang mempunyai pandangan tinggi, walahu tauhidul awalim wal ab'ad, dan dia mempunyai tauhid alam-alam dan dimensi-dimensi. Jadi ini belajar ilmu tauhid. Sebenarnya ini belajar ilmu tauhid, cuman tauhidnya tauhidul khawas atau tauhid khawasil khawas atau tauhidul jam'i. Kalau orang belajar tauhid, ini tauhid. Kalau orang belajar tauhid, cuman belajar tauhid, sebenarnya nggak ada yang salah dengan belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang salah dengan belajar tauhid, misalnya aqaid 50 misalnya. Terus ada yang lebih parah lagi tauhidnya. Tauhid yang bikin bid'ah itu. Waduh, susah itu ngomongnya. Jadi ini belajar tauhid sebenarnya. Belajar tauhidnya, tapi belajar tauhidnya itu di alam bumi. Di alam bumi itu berarti 50 akidah. Al-aqaid al-khamsin. Lalu naik ke alam malakut. Dia akidahnya masih sama, tapi sudah ada bedanya itu, cuman dia melihat itu. Melihat akidahnya. Lalu kalau di Jabarut dia akidahnya itu sama, cuman ditambah aja bahwa makhluk itu tidak ada dan yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala.